Masih di dalam animasi, kita sekarang akan belajar mengenai track view ataupun curve editor. Pertama, saya akan membuat satu buah animasi terlebih dahulu. Mungkin saya menggunakan cone ya. Nah, pada key filter saya akan mengaktifkan hanya pada bagian positionnya saja ya. Nanti Anda akan belajar pada bagian rotation ataupun scale. Lalu dengan select dan move, saya akan posisikan dahulu seperti ini. Misalkan saya klik tombol set key, lalu klik pada set key sekali ya untuk memberikan set key pertama kali di sini. Saya drag misalkan ke 30, lalu saya drag dia ke kiri ya. Oke. Set key, terus pada bagian 60 dia akan sama, jadi still. Berarti saya set key lagi. Nah, pada bagian ke 90 saya akan tarik bagian awal, posisi awal dengan shift, tekan shift, drag ke bagian frame 90. Nah, jadi kita mempunyai set key, saya matikan ya, animasi seperti ini. Oke, cukup sederhana. Berikut untuk membuka track view ya ataupun curve editor, kita bisa klik pada bagian menu graph editor, lalu memilih track view curve editor, ataupun Anda bisa memilih, nah ini dia, curve editor ya. Saya buka curve editor, cukup jelas ya. Nah, pada bagian sebelah kiri adalah objek-objek Anda sesuai dengan posisi, rotasi ya, scale, dan ada objek di sini cone. Nanti kita akan lebih banyak mencoba di sesi-sesi yang akan datang mengenai curve editor. Ya, ada beberapa sesi yang berhubungan dengan curve editor. Nah, Anda perhatikan pada bagian sebelah kanan, inilah curve kita. Grafiknya seperti ini. Anda lihat ada garis berwarna merah melengkung. Ini mewakili posisi untuk X. Ya, Anda ingat ya, ini adalah X, merah warnanya. Ada hijau, hijau itu posisi untuk Y atau Y. Dan terakhir adalah Z berwarna biru. Ya, kita rewind lalu play. Nah, Anda melihat bahwa gerakan yang ada di sini dan keterangan yang ada di dalam curve editor juga sama. Dimulai dari 0, lihat ya, frame ke 0. Pada 30 dia pada posisi seperti ini. Posisi ke 60 juga sama. Dan terakhir ke posisi 90 dia seperti ini. Ya. Jadi ada juga 4 key yang terbentuk akibat proses animasi yang kita buat di dalam animasi biasa. Mari kita lihat pada bagian ini, bagian menu di atas. Di sini saya mempunyai move key. Ya, kalau saya klik move key, terus saya bisa ambil salah satu key dan saya bisa drag seperti ini misalkan. Tapi dengan perubahan seperti ini, otomatis animasi kita pun akan berubah. Ya, Anda perhatikan ya, pas dia jalan ke sini agak sedikit lambat akibat perubahan dari key yang ini, dan pas kembalinya lagi normal karena standar seperti ini. Oke, saya kembalikan ke awal seperti ini. Ya, normal lagi. Di sini Anda juga bisa menggeser ke kiri dan ke kanan dengan memakai tombol ini ya. Kita bisa geser dia ke kiri. Nah, ini sambil jalan pun, kita sambil play pun kita bisa bermain dengan ini ya, kalau komputer Anda cukup kuat. Nah, itu dia. Saya akan Ctrl Z beberapa kali untuk mengulang kembali ke posisi awal. Lalu ada juga di sini. Ini saya stop dulu ya. Scale key. Nah, misalkan saya akan mengambil pada bagian akhir key-nya sini. Saya bisa memilihnya secara lebih dari satu key. Lalu saya klik ya pada bagian ini scale dan saya coba perbesar. Nah, ini dia.
Dan ini scale berdasarkan sepertinya penambahan waktu ya. Anda juga lihat pada bagian key di bawah sini ikut bergerak sesuai dengan scale yang saya pilih. Lalu ada juga yang namanya scale value ya. Kalau ini kayak berdasarkan jalannya animasi. Kalau saya rewind dan play, oke, saya Ctrl Z sekali. Nah, kita akhirnya masuk ke dalam fasilitas Add Key, di mana kita bisa memberikan key-key yang baru. Mungkin saya akan mencoba pada Y, ya, Y position. Kita bisa mencobanya secara single ya, seperti ini, X, Y, Z, atau position, diambil semua, agar mungkin Anda lebih enak kalau melihat semua dari key yang ada. Saya kecil dahulu, oke. Nah, saya akan mengambil Add Key dan mengklik pada bagian key warna hijau yang berarti adalah Y position. Klik sekali, terus saya akan drag dia ke bawah seperti ini misalkan, ya. Lalu saya akan rewind dan play. Nah, Anda akan melihat ya perbedaan animasi akibat penambahan key pada Y position. Anda juga bisa melakukan pada posisi yang lain seperti Z ataupun X kembali. Baik, Y ini saya pilih, lalu saya tekan kunci Del untuk menghapus key-nya kembali seperti semula. Anda juga bisa klik pada bagian rotation, ya, dimana Anda lihat semua rotation di sini agak sedikit putus-putus ya garisnya, karena memang tidak terjadi sesuatu animasi apapun. Misalkan pada X rotation saya akan memberikan satu key baru, dimulai pada frame ke 30, ya. Lalu saya akan buat seperti ini misalkan. Nah, Anda akan melihat ya perubahan yang terjadi di dalam situ. Kalau kita menambah key ya pada seperti ini misalkan key-nya, terus kita tarik yang paling tengah, berarti kita membuat curve-nya lagi. Kalau kita play, pada Y rotation, kalau Anda mau coba, silahkan. Bahkan dengan scale, ya, scale hanya satu key. Saya akan coba rewind pada. Nah, ini kita bisa grab juga ya slider di sini. Kita bisa slider dia ke sana kemari pada keyframe ke 40 misalkan. Nah, ini dia 40. Saya akan tambahkan 3 buah key. 1 sebelumnya, 2 dan 3. Lalu saya drag ke bawah atau ke atas, terserah Anda. Teratas berarti membesar ya, ke bawah berarti mengecil. Anda juga bisa lihat ya, ada indikator angka berapa persen kita melakukan proses scaling. Kalau kita rewind dan play, lihat ya, agak sedikit membesar tadi. Jadi di sinilah Anda bisa bahkan membuat animasi dengan bantuan Curve Editor. Oke, saya akan ambil semua, ulang, rewind, kembali ke position ya. Di sini juga kita bisa memdraw atau menggambar curve kita dan mereduce key yang ada. Nah, berikut kita akan mencoba beberapa tipe dari curve ini. Ya, mungkin saya akan perbesar sedikit. Oh, bagian rotationnya masih ada ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Anda lihat di sini, kalau saya mencoba memilih pada bagian ini, ya, pada dasarnya 3ds Max sebetulnya memakai tangen ataupun curve dengan auto, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita bisa merubah dengan cara misalkan kita memilih pada 2 key ini, lalu memilih pada bagian set tangen to custom. Nah, kita bisa merubahnya karena apa? Disediakan handle-handle bagi kita. Ya, saya ulang. Saya pilih ini, set tangen to custom. Nah, saya bisa merubahnya. Nah, ini dia. Handle-handlenya bisa kita rubah.
terserah kita. Otomatis ya animasi kita berbeda. Oke. Saya Ctrl Z dahulu untuk mengulang. Nah, ada juga di sini kita misalkan ya pada bagian ujung set tangent to smooth. Kalau ini kan Anda lihat ya bahwa dia stop di sini lalu membuat garis tajam ke kanan lalu naik lagi. Kalau kita pilih set tangent to smooth, nah Anda akan menemukan tangentnya seperti ini. Jadi animasinya pun berbeda. Posisinya dia seperti mau berhenti tapi nggak jadi, jalan lagi. Itu kalau kita pakai smooth. Ya. Tidak ada jeda di sini karena sebelumnya kan kita memakai jeda ya, ada garis secara horizontal. Baik. Saya kembalikan ke auto. Di sini juga ada yang namanya set tangent to fast. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi kita menemukan kecepatan ya, memberikan kecepatan pada animasi. Ya, itu dia. Ada juga slow ya, lambat. Dan berikut ini set tangent to step. Mungkin saya akan mengambil semua ya. Pada bagian ini selalu saya klik pada bagian set tangent to step. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita rewind dan play ya seperti lompat ya dari satu tempat ke tempat sebelumnya. Oke. Nah, ini ada yang namanya set tangent to linear. Kalau saya klik sekali, bentuknya seperti itu, hampir sama. Ya, saya kembalikan ke auto. Jadi begitulah bahwa tangent-tangent ataupun curve ya, grafik ini bisa kita rubah tipenya sesuai dari kebutuhan kita. Poinnya di sini Anda bisa melakukan proses animasi biasa dan Anda memberikan kehalusan dari animasi Anda dengan memakai curve editor.